Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, peserta kajian Islam yang saya hormati dan saya muliakan, sebuah kisah Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana beliau mengenali Rabbnya dan Allah beri hidayah untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Kisah tentang Nabi Ibrahim ini di surah Al-An'am ayat 74 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan langit dan bumi, supaya beliau tergolong orang yang sangat yakin. Jadi Allah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di bumi, agar supaya Nabi Ibrahim menjadi orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Begitu malam datang menyelimuti, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang. Dia menyaksikan tanda kebesaran pada bintang ini. Maka Nabi Ibrahim berkata, ini adalah Rabbku. Ini adalah Rabbku. Tapi begitu bintangnya terbenam, maka Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin. Sungguhnya saya tidak menyenangi sesuatu yang terbenam. Kalau dia Rabb, maka pasti dia akan kekal, tidak terbenam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi adh-dhallin. Begitu beliau melihat bulan tampak dengan sangat terang, maka Nabi Ibrahim berkata, ini adalah Rabbku. Begitu bulannya terbenam, maka Nabi Ibrahim berkata, andai kata Rabbku tidak memberi hidayah kepadaku, saya akan tergolong kepada kaum yang tersesat. Maka Nabi Ibrahim tahu bahwa ada Rabb. Cuma sekarang beliau ingin mencari dan melihat tanda-tanda. Sebab memaklumi bahwa yang mencipta ada, yang diibadahi ada, ini adalah hal yang tertanam dalam fitrah. Kemudian dalam kelanjutan kisah, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Begitu Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, karena Ibrahim berkata, ini Rabbku, ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Begitu matahari terbenam, maka Nabi Ibrahim pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya saya berlepas diri dari segala kesyirikan yang kalian perbuat. Jadi bintang, matahari dan bulan ini semuanya tidak berhak diibadahi. Kalau dia benar memang yang berhak diibadahi, tidak mungkin ada kesirinahan terbenam. Dan ini disadari oleh Nabi Ibrahim. Karena itu beliau berlepas diri dari segala kesyirikan.
Maka tafakkur pada ayat-ayat Allah, memperhatikan makhluk-makhluk Allah, ini akan menyebabkan hati selalu bergantung kepada siapa yang menciptakannya, lalu berarah kepada Allah yang maha besar dan maha agung. Iya. Dan ini termasuk ibadah. Memperhatikan ayat-ayat Allah termasuk ibadah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam bersilih gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat yang sangat jelas bagi orang yang mempunyai hati, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring, dan mereka terus bertafakkur, berfikir pada penciptaan langit dan bumi, yang akhirnya mereka pun menyadari, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, wahai yang kami sembah, tidaklah Engkau menciptakan seluruh hal ini, langit dan bumi, persilih gantian siang dan malam, tidaklah Engkau menciptakannya batilan, sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzaban nar, maka jagalah kami dari siksaan api neraka. Maksudnya, maha suci Engkau untuk diperlakukan padamu kesyirikan, sedangkan Engkau yang bersendirian dalam menciptakan langit dan bumi. Karena itu, jagalah kami dari perbuatan kesyirikan yang bisa memasukkan kami ke dalam api neraka. Maka tafakkur terhadap ayat-ayat Allah ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa ahsanu ma anfaqat atau wa ahsanu ma unfiqat fihi al-anfus at-tafakkuru fi ayatillahi wa ajaibi sun'ihi wal intiqali minha ila ta'alluqil qalbi wal himmati bihi duna syai'in min makhluqatihi. Kata beliau, suatu hal yang nafas itu paling baik dihabiskan, maksudnya umur ini paling baik dihabiskan adalah di dalam mentafakuri ayat-ayat Allah dan keajaiban ciptaan Allah. Kemudian dari tafakkur ini ia berpindah kepada kebergantungan hati dan semangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak bergantung kepada siapapun dari makhluk. Jadi ini pengaruh dari seorang tafakkur dan memperhatikan. Maka Syekh di sini ya sangat indah di dalam menjelaskan dan di dalam menanamkan makna keimanan pada seorang hamba agar supaya dia mengenal Rabb-nya, yaitu dia mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan dengan dia memperhatikan makhluk-makhluknya. Iya. Maka ala lahul khalqu wal amr. Lanjut di akhir ayat surah Al-An'am, ketahuilah bahwa milik Allah segala penciptaan dan milik Allah perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Syekh di sini menjelaskan, ya. Beliau menjelaskan apa makna Ar-Rabb. Ya. Kata beliau, War-Rabbu huwal ma'bud. War-Rabbu huwal ma'bud. Baik di halaman 42 ya. Awal halaman. War-Rabbu huwal ma'bud. Dan Rabb artinya adalah yang diibadahi. Maknanya yang diibadahi. Ya. Baik, di sini mungkin muncul pertanyaan. Nah, tadi Ustadz menjelaskan rububiyah itu maknanya Allah yang Maha Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Kenapa di sini oleh Syekh dijelaskan bahwa Ar-Rabb rububiyah itu bermakna yang diibadahi, dia masuk ke uluhiyah. Ya. Jawabannya bahwa tauhid rububiyah, siapa yang menetapkannya itu memberikan konsekuensi
dia harus menetapkan tauhid uluhiyah. Kalau dia mengakui bahwa Allah satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, mematikan, sebagaimana dia yang bersendirian di dalam seluruh amalan ini, seluruh makna rububiyah ini, maka dia pula Allah yang harusnya satu-satunya diibadahi. Karena itu beliau artikan Ar-Rabb bermana apa? Bermana Al-Ma'bud. Dan ini banyak dalam Al-Quran penggunaannya. Ini salah satunya di ayat yang akan beliau sebutkan. Dan salah satunya sudah berlalu bersama kita ayatnya di Qawaid Al-Arba'ah. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah tidak memerintah kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi itu sebagai arbaba, sebagai rob-rob. Jelas ya? Karena kaum musyrikin tidak ada yang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai apa? Sebagai pencipta, pemberi rezeki. Bahkan mereka menjadikan nabi dan para malaikat sebagai apa? Yang mereka ibadahi. Mereka jadikan tempat berdoa, mereka minta syafaat darinya. Ya, mencari kurban melalui perantara mereka dan selainnya dari ibadah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Maka Ar-Rabb adalah huwal ma'bud, bermakna yang diibadahi. Ya, jadi kalau seorang hamba mempersaksikan tauhid rububiyah, maka kewajibannya dia juga wajib mempersaksikan akan tauhid uluhiyah. Iya, akan tauhid uluhiyah. Dan ini yang sudah kita baca ya di Qawaidul Arba'ah. Saya sebutkan ayat di surah Al-Mu'minun. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah faqul afala tattaqun. Ya, katakanlah kepada mereka, siapa yang milik siapakah bumi dan segala yang ada padanya? Kalau memang kalian mengetahui, maka mereka pasti menjawab semuanya milik Allah. Baik, kalau memang kalian mengakui bahwa bumi itu dan segala isinya adalah milik Allah, ya, maka seharusnya kalian bertakwa kepada Allah. Jangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Harusnya kalian hanya beribadah kepada Allah. Karena itu kelanjutan ayat. Faqul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Supaya mereka berhenti dari kesyirikannya. Sebab kalau mereka tetapkan tauhid rububiyah, keharusannya mereka wajib menetapkan tauhid uluhiyah. Jelas ya? Kapan mereka tetapkan bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan seterusnya dari mana rububiyah, maka ini mengharuskan mereka wajib menetapkan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan dari arah inilah penulis menafsirkan dan menjelaskan bahwa Ar-Rabb huwal ma'bud, maknanya adalah yang diibadahi. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, seruan kepada seluruh manusia, yang Arab maupun yang Ajam, laki-laki maupun perempuan, seluruh manusia. U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Perhatikan, suruh beribadah dan disebut nama apa? Rububiyah. Bukan dikatakan u'budullah di dalam ayat ini, sembahlah Allah. Tapi dikatakan u'budu apa? Rabbakum. Ya, dari Ar-Rabb yang disebut diperintah untuk diibadahi. Ya, sebab ini konsekuensi dari mana rububiyah. Ya, siapa yang menetapkan Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, satu-satunya yang bersendirian dalam seluruh hal itu, maka wajib dia tetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena itu Allah ingatkan, ya ayyuhan nas, pada seluruh manusia, wa'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya,
Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai firasyan, sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan langit itu dijadikan sebagai bangunan. Ya. Kokoh sekali langit. Ya. Tidak jatuh, walaupun tidak ada tiang yang menyangganya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan air dari langit. Ya, maksudnya dari arah atas, yaitu dari awan turun air. Ya, jangan dikatakan dari langit di sini, bukan dari awan. Maksudnya dari awan, ya, karena awan itu di atas ke arah langit. Ya, maka digunakan di dalam ayat penggunaannya minas sama, dari kata as-sama. Jelas ya? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air ini berbagai bebuahan sebagai rezeki untuk kalian. Ya. Perhatikan. Ya. Jadi Allah yang berhak untuk diibadahi. Rabb yang bersendirian menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi sebagai hamparan langit sebagai bangunan, menurunkan hujan dari atas sehingga keluarlah berbagai buah-buahan rezeki untuk kalian. Ya. Bagaimana Allah bersendirian dalam hal ini, Dia pula yang berhak kalian ibadahi. Maka tidak pantas kalian mempersekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadah. Karena itu konsekuensinya Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal kalian mengetahuinya. Iya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah." Berkata Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail bin Umar, ya, ahli tafsir yang masyhur dengan sebutan Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, yang menciptakan seluruh hal ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Iya. Jelas ya? Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini kandungan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Allah yang bersendirian dalam menciptakan segala sesuatu, Dia pula yang berhak untuk diibadahi. Nah, Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Orang-orang yang kalian beribadah kepadanya, siapa yang kalian sembah selain daripada Allah, mereka semuanya tidak ada yang memiliki walaupun satu kitmir, satu bijian kecil, mereka tidak memilikinya. Ya. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mampu mendengar kalian. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengabulkannya apa yang kalian minta. Dan pada hari kiamat, semua yang kalian sembah itu akan kafir kepada kesyirikan kalian. Sebab pada hari kiamat semua yang disembah berlepas diri dari mereka yang menyembahnya. Berlepas diri dari mereka yang menyembahnya. Ya. Kemudian Allah mengingatkan, "Wala yunabbi'uka mithlu khabir." Tidak ada yang memberitakan kepadamu, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang akan terjadi nanti kelak pada hari kiamat. Maka ini peringatan bahwa ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah. Iya. Yang di tangannya lah segala manfaat dan segala bahaya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Baik.
Jadi di sini Syekh rahimahullah menjelaskan makna ar-Rabb, bahwa Rabb bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Maka terang di sini sudah jelas seseorang bisa mengenal siapa Rabbnya, bagaimana dia mengenalnya, dan Syekh sudah menekankan bahwa makna ar-Rabb adalah yang dia ibadahi, segala peribadatan dia lakukan kepadanya. Karena beliau sudah menyinggung tentang ibadah, maka Syekh di sini mulai menjelaskan bentuk-bentuk dari ibadah. Beliau masuk menjelaskan bentuk-bentuk dari ibadah. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha. Dan bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintah. Nah, di sini kenapa beliau merinci bentuk-bentuk ibadah? Sebab dengan ibadah ini seorang hamba akan mengenal siapa yang dia ibadahi dan bagaimana harusnya dia beribadah kepada Allah. Ya. Wa anwa'ul ibadah, dan bentuk-bentuk ibadah allati amara Allah biha, ya Allah perintah dengannya. Ya, maksudnya sangat banyak. Mithlul Islam wal iman wal ihsan. Seperti Islam, keislaman adalah ibadah. Ya, akan datangnya di penyebutan landasan yang kedua tentang agama Islam. Ya, dan Syekh rahimahullah akan membawakan hadis Jibril ketika Nabi ditanya tentang Islam itu apa. Maka beliau terangkan 5 rukun Islam. Demikian pula wal iman, tentang iman akan diterangkan nanti 6 rukun iman. Wal ihsan juga akan diterangkan apa itu ihsan. Ini 3 dari pokok ibadah. Ya. Bahkan seluruh agama kita tidak keluar dari 3 hal ini. Tidak keluar dari keislaman, keimanan, dan ihsan. Ya. Tidak keluar dari 3 hal. Kemudian kata beliau wa minhu, dan darinya, yaitu dari bentuk ibadah yang Allah perintah, al-khauf ad-du'a, ya, dan dari bentuk ibadah yang Allah perintah adalah ad-du'a. Ya. Contoh ibadah ya, sekarang beliau memberikan contoh-contoh ibadah. Bermula beliau beri contoh global. Kemudian beliau berikan dalil umum. Setelah itu pada contoh global yang beliau terangkan satu persatu dalilnya bahwa itu adalah ibadah. Ya. Jadi secara global beliau terangkan dari contoh ibadah adalah doa. Ya. Dia berdoa kepada Allah supaya diberikan segala keperluannya. Contoh ibadah lain al-khauf, dia takut kepada Allah. Contoh ibadah lainnya war-raja, dia mengharap apa yang berada di sisi Allah. Contoh ibadah yang keempat at-tawakkul, dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya dan bersandar kepada Allah. Yang kelima ar-raghabah, yaitu ia berharap apa yang ada di sisi Allah. Ya, akan kita terangkan ya perbedaan raja dan raghabah. War-rahbah adalah dia takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada perbedaan antara khauf dan rahbah, kita akan jelaskan. Wal khusyu', dan dari contoh ibadah di sini yang keenam adalah khusyuk, atau yang ketujuh adalah khusyuk. Ya, khusyuk kepada Allah. Dan kita terangkan apa itu khusyuk, akan datang penjelasannya dan dalilnya. Yang kedelapan wal khasyah. Wal khasyah, rasa takut. Ya. Ini rasa takut dibangun di atas ilmu. Juga yang kita terangkan rinciannya. Baik, yang kesembilan wal inabah. Al inabah adalah kembali kepada Allah, rujuk kepadanya. Yang ke-10 wal isti'anah, memohon pertolongan. Yang ke-11 wal isti'adah, memohon perlindungan.
Yang ke-12 wal istighasah, memohon bantuan. Yang ke-13 wad dabh, menyembelih. Yang ke-14 wad nadar, bernadar. Ini 14 contoh ibadah. 14 contoh ini Syekh akan menerangkan dalilnya satu persatu, dan saya akan terangkan mana 14 ibadah ini. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha. Dan selain daripada itu, dari bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintah dengannya. Jadi ibadah itu banyak. Baik, bagaimana cara seseorang mengetahui bahwa itu adalah ibadah? Ya, bagaimana seorang mengetahui bahwa sebuah ibadah adalah ibadah? Ya. Untuk mengetahuinya, seorang harus mengenal apa definisi ibadah. Apa definisi ibadah? Ya. Ibadah secara bahasa itu adalah at-tadallul, seorang merendah, menghinakan diri. Iya, menghinakan diri. Jalan setapak yang biasa dilalui orang itu dikatakan tariq mu'abbad, jalan yang diibadahi, sebab dia sudah disiapkan khusus untuk diinjak, dilalui. Ya. Ini ibadah secara apa? Secara bahasa. Dan secara istilah ada beberapa definisi di kalangan ulama, indah sebenarnya menjelaskan makna ibadah. Ya. Definisi yang mungkin baik di sini sebagai dasar ringkas adalah definisi yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Kata beliau, al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batina wal zahirah. Ibadah itu adalah nama jami', nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Jadi itu ukurannya. Dia adalah penamaan untuk segala jenis amalan, ya, segala jenis perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apakah itu berupa ucapan ataukah dia berupa amalan? Apakah ucapan dan amalan ini yang zahir, nampak, atau dia ucapan dan amalan batin di dalam hati? Jelas ya? Ya, karena itu ibadah ada yang berkaitan dengan anggota tubuh, ada ibadah berkaitan dengan lisan, ada ibadah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati. Ya, berkaitan dengan hati. Ya, contoh-contoh ibadah kita semua memaklumi ya. Ya. Contoh ibadah yang berkaitan dengan apa? Badan misalnya, salat 5 waktu. Walaupun ada dari amalan lisan dan amalan hati juga yang masuk, tapi didominasi dengan apa? Amalan anggota tubuh. Demikian pula menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bentuk dari ibadah, dari amalan tubuh. Iya. Memberikan tenaga membantu orang mengangkatkan barangnya itu dari bentuk ya, ibadah ketaatan dengan anggota tubuh. Ya. Dan ada ibadah dengan lisan. Dia membaca dzikir, menyampaikan ilmu, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, ya, bertutur kata yang baik, dan selainnya dari bentuk-bentuk ibadah lisan. Ya. Dan ada ibadah dalam hati. Ibadah berkaitan dengan hati. Ya. Rasa malu kepada Allah, bertawakal kepadanya. Tawakal itu amalan hati. Tawakal kepada Allah, rasa takut, ya, rasa harapan, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Maka ibadah ada yang berkaitan dengan badan, ada yang berkaitan dengan lisan, dan ada yang berkaitan dengan apa? Hati.
Tapi ukuran globalnya untuk seluruh ibadah dia dikatakan ibadah kalau ia adalah hal dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu menjadi ukuran. Bila ia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kapan suatu amalan Allah cinta kepadanya, Allah meridhainya, maka amalan itu adalah apa? Adalah ibadah. Karena itu ibadah tidak mungkin dikatakan ibadah kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran dan hadits Rasulullah yang menjelaskannya. Sebab dari situ kita mengetahui bahwa ini adalah hal yang dicinta oleh Allah karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan dari hadits Nabi kita mengetahui itu adalah ibadah sebab Nabi menganjurkannya. Nabi menganjurkannya. Jelasnya? Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, saya akan mengabulkan doa kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah karena Allah memerintah dengannya. Berarti dia adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya. Kalau tidak dicintai, tidak diridhai, tidak mungkin Allah memerintah dengannya. Jelas ya? Maka dia adalah ibadah. Demikian pula seluruh jenis ibadah yang saya terangkan tadi, itu semuanya ada tuntunan dan dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah mencintai dan meridhai ibadah itu. Maka sepanjang dia adalah ibadah, ingat kaidahnya, Syekh di sini memberikan ketentuan, kata beliau, wa ghairi dzalika atau wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Selain daripada itu, dari bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintah, semua ibadah itu adalah milik Allah Ta'ala. Ya, jadi beliau terangkan bahwa semua ibadah adalah milik siapa? Milik Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Ini sudah berlalu ya. Saya sebutkan bahwa masjid ada berapa penafsiran? Ada dua. Yang pertama tempat ibadah, yang kedua anggota-anggota tubuh yang dipakai beribadah. Jelas ya? Maka masjid semuanya adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-sekali kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Kemudian Syekh memberikan kaidah. Ini kaidah ya, beliau tekankan di sini. Kata beliau, "Faman sarafa minha syai'an li ghairi Allah fa huwa musyrikun kafir." Ya. Ini kaidah. Siapa yang memalingkan sedikit, siapa memalingkan apapun, bentuk apapun dari ibadah ini dia palingkan kepada selain Allah, maka dia dianggap sebagai seorang musyrik yang kafir. Maksudnya musyrik, dia adalah berbuat kesyirikan, syirik akbar, dan kafir, dia berbuat kekufuran yang mengeluarkannya dari keislaman. Jelas ya? Ini dalam memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, itu tidak ada rinciannya. Tidak ada dikatakan ada yang kecil, ada yang besar. Tidak. Sedikit saja dia palingkan, kalau dia ibadah, sedikit saja dia palingkan kepada selain Allah, hukumnya syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari keislaman. Ya, dan syirik asghar tidak masuk di sini. Syirik asghar itu pembahasannya di dalam lafaz. Ya. Dalam ucapan. Dia bersumpah dengan selain nama Allah misalnya. Dia berkata, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Pakai kata dan. Ya. Itu dalam lafaz. Ya. Atau di dalam dia mengadakan sebab-sebab, menggantung jimat-jimat, ya, dan selainnya dari bentuk-bentuk sebab. Ya. Kemudian disebabkan turunnya hujan kepada bintang misalnya. Syirik asghar. Jelas ya? Karena penyandaran sebab. Ya. Tapi kalau syirik akbar seperti ini, memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, ini hukumnya cuma satu. Sedikit maupun banyak, hukumnya dia palingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, hukumnya adalah musyrik, syirik akbar, dia kafir, keluar dari Islam.
keluar dari Islam. Iya. Dalilnya apa? Syekh membawakan dalilnya. Kata beliau, "Dalilu qauluhu ta'ala", dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Siapa yang beribadah kepada sesembahan lain bersama Allah, yang sesembahan yang lain itu pasti tidak ada burhan padanya, tidak ada petunjuk padanya. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah ini, ya, dia beribadah kepada selain Allah bersama Allah, fa innama hisabuhu inda rabbih, sungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Jelas ya? Ini orang yang disebut di dalam ayat, dia tidak beribadah 100% kepada selain Allah, tidak. Ya. Ini bukan dari jenis kafir yang seluruh ibadahnya untuk selain Allah, tidak. Tapi ini jenisnya, jenis kekafirannya, jenis bentuk kesyirikan. Sebagian ibadahnya kepada Allah, sebagiannya untuk selain Allah. Jelas ya? Ini yang seperti ini Allah ancam perhitungannya di sisi Rabb-nya dan dihisab. Kemudian Allah tegaskan bahwa orang kafir tidak akan beruntung, menunjukkan bahwa siapa yang melakukan hal yang seperti ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Jelas ya? Dan ini kaidah. Ya. Kaidah di dalam ibadah. Siapa yang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, maka hukumnya dia adalah musyrik kafir. Syekh di sini menggabungkan dua sifat, musyrik dan apa? Musyrik dan kafir. Ya. Sebab siapa yang berbuat kesyirikan, syirik akbar, itu pasti dia kafir. Walaupun ada perbedaannya antara kesyirikan dan apa? Kekafiran. Kata kekafiran itu lebih umum. Dia lebih umum. Setiap orang yang berbuat kesyirikan itu pasti dia kafir. Tapi setiap orang yang kafir belum tentu dia apa? Belum tentu dia musyrik. Ya, saya beri contoh supaya jelas. Ya. Orang yang tawaf di kuburan, meminta kepada wali, ini musyrik apa? Hah? Musyrik kan? Syirik apa? Hah? Syirik akbar. Baik. Dia musyrik syirik akbar. Dia kafir? Jawabannya setiap musyrik syirik akbar pasti dia apa? Dia kafir. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengolok-olok agama, ya, dia mencela bagian dari agama. Orang yang mencela agama itu hukumnya kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, pada ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian meminta maaf. Kalian sudah kafir setelah kalian masuk Islam. Jelas ya? Jadi mengolok-olok agama dianggap kekafiran. Tapi apakah dia kesyirikan? Jawabannya tidak. Sebab di sini tidak ada bentuk mempersekutukan Allah. Yang ada adalah dia berbuat kekufuran. Ya. Ini perbedaan antara kekafiran dan apa? Kesyirikan. Baik, maka secara global di sini Syekh ingin menjelaskan kaidah dalam ibadah. Kita sudah terangkan definisi ibadah. Dan telah kita terangkan keterkaitan ibadah. Dan Syekh menjelaskan bahwa ibadah itu beraneka ragam jenisnya. Ya. Kaidah globalnya bahwa seluruh ibadah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah pokoknya. Kaidah pokok yang kedua, bahwa siapa yang memalingkan suatu ibadah, ya, walaupun sedikit, dia palingkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah apa? Dia musyrik kafir. Ya. Ini penekanan-penekanan yang ingin ditekankan oleh Syekh di sini. Setelah itu beliau menjelaskan, ya, merinci dalil-dalil untuk satu persatu dari contoh ibadah yang beliau terangkan. Beliau akan menjelaskan doa, khauf, raja dan seterusnya. Beliau akan menerangkan dalil-dalilnya. Dan insyaallah taala kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu setengah jam, saya akan menjawab pertanyaan. Kenapa kaum musyrikin jahiliyah tidak menerapkan nama Allah Ar-Rahman? Ya. Karena nama itu tidak dikenal oleh mereka dan mereka mengingkarinya sebagaimana dalam Al-Quran.
Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, "Qul Allah ta'budur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ya, berdoalah kalian menyebut nama Allah, menyebut nama Ar-Rahman, siapa saja yang kalian sebut, maka Allah memiliki nama-nama yang maha husna. Apa perbedaan antara al-khulus dan al-bara'ah? Al-khulus berlepas diri, al-bara'ah juga berlepas diri dalam bahasa Indonesia. Cuman kata al-bara'ah itu bentuk berlepas dirinya lebih kuat penekanannya. Lebih kuat penekanannya. Kalau al-khulus, kadang dia berlepas diri saja, belum tentu dia benci. Tapi kalau al-bara'ah dia berlepas diri, benci kepada hal tersebut. Jelas ya? Ini banyak bahasa ya, banyak pertanyaan di luar materi ya. Masya Allah, kadang satu lembar ada yang berisi 10 pertanyaan, ada yang 20 pertanyaan. Ya. Ini satu lembar. Dan lembaran yang berada di sini hampir satu buku. Ya. Saya harapkan kalau bertanya 1-2 pertanyaan saja dalam satu lembar. Kalau ingin tanya yang lainnya, nanti bikin lembaran yang lain. Ya. Baik, ini saya sulit ya membedakan. Harusnya saya membaca pertanyaan yang berkaitan dengan materi saja. Itu mungkin nanti panitia mendahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ini saya sulit sekarang memilah-milah. Saya baca saja apa yang ada di depan. Apa ada perceraian di surga? Ya. Ini pertama, pertanyaan tidak ada gunanya. Ya. Untuk apa dia tahu ada perceraian di surga atau tidak? Paling utama sekarang dia masuk surga dulu. Nggak usah tanya-tanya ada perceraian atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang berada di surga dia kekal di dalamnya. Ya, bersama nikmat yang Allah berikan kepadanya, termasuk istri. Karena itu tidak mungkin ada perceraian di surga. Apa bahasa yang dibaca di surga? Ya, ada sebagian riwayat yang menyebutkan dia memakai bahasa Arab. Cuma Allah alam apakah haditsnya kuat atau tidak, saya enggak ingat sekarang. Apakah Alkitab sudah dirubah? Jawabannya ya, tidak ada yang meragukan hal ini. Allah terangkan hal itu di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi yuharrifuna al-kitab an mawadhihi. Mereka merubah kitabnya dari tempatnya. Demikian pula orang-orang Nasara. Semuanya penjelasannya dalam Al-Quran. Baik, ini beberapa pertanyaan di sini. Saya ingin memberikan kaidah secara umum pada setiap muslim dan muslimah yang ingin mempelajari tentang keimanan hari akhirat dan alam gaib. Sesuatu yang berkaitan dengan hari akhirat dan alam gaib, kita jangan terlalu banyak bertanya hal yang ingin menelusurinya. Apa-apa yang akal itu tidak masuk, tidak bisa mencernanya, dan jangan bertanya hal-hal yang juga tidak memberi manfaat bagi seorang ketika dia menanyakannya. Sebab itu adalah pintu-pintu yang dia buka untuk syaitan. Pintu-pintu yang dia buka untuk syaitan. Nah, itu ciri umum seorang muslim, sami'na wa ata'na. Terhadap perkara yang gaib, dia mendengarkan berita dari Allah. Maka semuanya terbatas dari dalil. Ya. Berkaitan dengan surga misalnya, kalau dia ingin tahu tentang sifat-sifat surga, ada buku-buku dan ada materi-materi yang khusus tentang hal ini. Adapun seorang masuk, dia memikirkan sendiri dengan pikirannya, ya, dia tidak pernah membaca sebelumnya, maka ini namanya dia menyibukkan dirinya dengan hal yang bisa mencelakakannya. Dan syaitan senangnya seperti itu. Dia bukakan pintu-pintu kepada seorang yang belajar, ya, pada hal-hal yang keluar dari manfaat ilmiah. Keluar dari manfaat ilmiah. Perhatikan ya bagaimana syaitan datang kepada manusia dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Syaitan bertanya kepadanya, siapa yang menciptakan langit? Ya. Pertanyaan tidak ada gunanya. Semua orang paham yang menciptakan langit adalah siapa? Adalah Allah. Dilayani oleh hamba ini. Syaitan dilayani. Ya, dia jawab Allah yang menciptakannya. Syaitan bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Hah? Dilayani lagi, Allah yang menciptakannya. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan? Terus akhirnya syaitan memasukkan syubhatnya. Dia bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Perhatikan ya bagaimana syaitan ingin menyergap mansanya.
Ya, maka Nabi SAW berkata, kalau seorang sudah sampai ke derajat ini dipermainkan oleh syaitan, hendaknya dia berhenti. Apa artinya berhenti? Sama sekali dia putuskan, sudah dia lupakan apa yang telah lalu. Jangan dia ingat-ingat lagi. Kemudian hendaknya dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Kemudian dia berkata, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Sebab ini syaitan kalau dilayani dalam hal yang seperti ini akan hancur dan binasa. Hamba tersebut tidak ada habisnya. Jelas ya? Maka ada sebagian permasalahan seorang jangan masuk. Ya, kalau mempelajari akidah, melayani apa yang tiap kali terlintas dalam dirinya dia tanyakan. Ya. Baik. Apa hukum akikah? Ini pertanyaan fikih ya. Ya. Hukum akikah, kalau pendapat kebanyakan ulama, sunnah muakkadah. Ya, dan itu yang paling tepatnya insyaallah. Apakah diperbolehkan berkurban bagi orang yang belum akikah? Boleh saja, tidak ada larangan. Ya. Sebab kurban adalah ibadah yang disyariatkan bagi siapa yang mampu. Tidak disyaratkan harus diakikah. Apakah orang yang belum diakikah mati tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya? Ya, ini keliru ya dalam memahami hadis. Saya memaknakan seperti itu. Kalau kita terangkan bahwa akikah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, tidak memberi pengaruh pada hal yang seperti ini. Bagi para ulama yang mewajibkannya, itu adalah sisi pendapat. Namun yang paling dekatnya bahwa akikah hukumnya adalah sunnah. Nabi bersabda, "Man ahabba ayyunsinka an waladihi," dan seterusnya. Siapa yang ingin untuk menasihkan anaknya mengakikah. Kalimatnya siapa yang ingin. Kewajiban itu tidak dibahasakan dengan kata siapa yang ingin. Sebab kewajiban tidak ada alternatif. Yang ada hanyalah pilihan saja. Yang ada hanya apa? Kewajiban. Wajib kamu lakukan. Kalau diberi pilihan, siapa yang ingin, itu pilihan namanya. Itu sunnah. Jelas ya? Baik, ini pertanyaan-pertanyaan di lembaran ini. Banyak pertanyaan berkaitan, bagus, berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Ya. Tapi itu pembahasannya di buku lain. Pembahasannya di buku lain. Kalau saya uraikan di sini, ini akan kita bikin daurah lain namanya. Ya. Bagaimana sikap saya, bagaimana sikap anak kepada keluarga yang masih berbuat kesyirikan? Ya, tolong dijelaskan. Baik, saya tadi menerangkan itu tentang kesyirikan dan seterusnya, dan saya tidak menjelaskan ya tentang hukum menyikapi orang per orang. Ingat ya, ini sering saya bedakan, dan saya tidak ingin ada yang memahami seperti itu. Sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kadang bahasa-bahasa yang beliau pakai, siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik kafir. Tapi dalam prakteknya, sebagian orang yang menyembah kuburan dan seterusnya, oleh Syekh, beliau tidak mengkafirkannya. Kenapa? Sebab mungkin saja mereka ini jahil, tidak mengerti, ada syubhat, ya disesatkan oleh orang-orang yang menyesatkannya, dari siapa yang mengagungkan kuburan dan seterusnya. Maka ini keterkaitan yang lain. Dan ini akan dibahas insyaallah di pelajaran Nawaqidul Islam. Akan diterangkan nanti bagaimana kaidah-kaidah seorang itu menjatuhkan vonis kafir. Tidak sembarang. Ya. Hukum umum misalnya dikatakan perbuatan ini jenisnya kafir, orang yang melakukan perbuatan belum tentu dikafirkan. Sebab beda antara perbuatan dan orang yang berbuat. Beda hukumnya. Jelas ya? Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ini perkara yang detail. Dan itulah agama, itulah ilmu, harus dipelajari. Orang jangan keliru. Jangan keliru. Ya, kebanyakan kerusakan yang terjadi karena dia belajar sepotong. Ya, dia belajar ilmu, diambil sepotong saja. Ya. Dia tinggalkan yang lainnya, diambil sebagian dalil, tinggalkan yang lainnya. Ya. Dan ini perbuatan sebagian orang yang banyak disesatkan dari jalan yang lurus. Adapun ahli sunnah tidak seperti itu. Mereka kalau membuat kesimpulan itu setelah mengumpulkan seluruh dalil yang berkaitan dengan permasalahan. Dalil secara nas maupun secara makna, ya, dalam kandungan tersurat maupun kandungan tersirat, dalam makna khusus maupun makna umum, yang berkait langsung maupun tidak langsung mereka kumpulkan, baru keluar kesimpulan. Ya, baru keluar kesimpulan. Itu ahli sunnah. Tapi kalau ahli bidah tidak, ambil satu ayat, dia buang ayat-ayat yang lainnya. Ambil satu hadis, dia tinggalkan hadis-hadis yang lainnya. Ustaz pernah menjelaskan bahwa perkataan baiknya sesuatu apabila baik menurut syariat, buruknya sesuatu adalah buruk menurut syariat, mengandung pemahaman Jabriyah. Mohon dijelaskan maksudnya. Iya betul itu pemahaman Jabriyah. Ya. Sebab di dalam menggunakan akal ada dua kelompok yang menyimpang.
kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok Al-Jabriyah dari kalangan Asy'ariyah. Orang-orang Mu'tazilah menjadikan akal sebagai hukum di atas segala sesuatu. Apa yang bertentangan dengan akal maka ditolak walaupun dari Al-Quran dan hadis. Sebaliknya Jabriyah, mereka tidak memakai akalnya. Karena itu mereka katakan semuanya harus syariat saja, akal tidak dipakai. Dan ini keliru. Yang benarnya akal itu dipakai memahami, tapi tidak dipakai menghukumi syariat. Hukum diambil dari Al-Quran dan hadis, tapi hukum itu bisa dipahami oleh akal. Itu adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ada ungkapan bahwa pada hakikatnya nikmat itu adalah cobaan. Ya, nikmat menjadi cobaan itu kalau tidak disyukuri. Jelas ya? Tidak disyukuri. Kata Abu Hazim Salamah bin Dinar, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah ujian, cobaan. Iya. Bagaimana cara mengkompromikannya? Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan sehingga harus dikompromikan. Apakah kita harus bersyukur ketika diberi nikmat atau bersabar ketika diberi nikmat? Dua-duanya, dia bersyukur dan bersabar. Iya. Jelas ya? Apa definisi nikmat? Apa definisi dari cobaan? Ini adalah hal yang dimaklumi ya, cuman rincian dan pembagian-pembagiannya yang kadang mungkin perlu seorang banyak mendengarkan uraian-uraian. Ya, dan untuk hal ini saya tidak bisa menjawab, tapi saya menulis sebuah buku judulnya Renungan Bermakna Saat Musibah Melanda. Dan di dalam buku itu saya terangkan tingkatan-tingkatan ujian dan cobaan. Ada yang berubah nikmat, ada yang mengangkat derajat, ada yang siksaan. Dan di dalam buku itu saya terangkan sebab-sebab datangnya musibah, apa yang bisa menolak musibah, hikmah di balik keberadaan musibah, ya, dan seterusnya dari mana-mana yang berkaitan dengan pembahasan. Lalu menjelaskan tentang wasilah-wasilah dalam berdoa. Ya, kalau wasilah yang dimaksudkan dengan penanya perantara saat berdoa itu tidak boleh ya, ada perantara. Kita sudah terangkan seluruh perantara dalam ibadah kepada Allah semuanya adalah apa? Semuanya adalah batil. Ya, dan itu letak kesyirikan kaum musyrikin. Tapi kalau yang dimaksud dengan penanya wasilah bermakna tawassul dalam doa, dia tawassul dengan amalan salih, tawassul dengan asmaul husna misalnya, jelas ya? Maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau dia tawassul dengan doa orang yang salih yang masih hidup, bukan orang yang mati. Orang salih yang masih hidup dan bisa berdoa mendoakannya. Ini bentuk dari tawassul. Dan seperti itu diperbolehkan, disyariatkan. Ya, adapun selainnya ada yang syirik dan ada yang bid'ah. Ada yang syirik dan ada yang bid'ah. Di masalah interaksi muamalah dengan kaum musyrikin atau orang-orang kafir saya sudah terangkan tadi ya di materi. Ya, di situ inti pembahasan. Ini memang pembahasan perlu kadang dibahas lebih luas. Ya, sebab kita wajib mendudukkan kewajiban al-wala kepada kaum mukminin dan bara dari orang-orang kafir. Juga kita wajib mendudukkan tuntunan-tuntunan Islam dalam berinteraksi atau bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tadi dikatakan bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan yang semisalnya, itu hadis ya. Apakah dai dan ulama masuk dalam? Iya, sebab mereka menduduki kedudukan para nabi. Dan ujian cobaan itu itu adalah hal yang dikabarkan. Hadis-hadis ini perlu diluruskan ya pemahaman. Karena Nabi mengabarkan berita, ya, kabar. Bukan beliau kabarkan hukum yang pasti terjadi. Nabi mengabarkan manusia yang paling berat cobaannya para nabi, kemudian semisal dan semisal dengan itu kabar, berita. Mestikah itu terjadi? Jawabannya tidak. Tidak mesti, tapi diberitakan bahwa mungkin mereka akan mendapatkan ujian dan cobaan, dan mereka yang paling berat ujian dan cobaannya. Jelas ya? Nah, ujian dan cobaan ini kalau dari konteks hadis ini menunjukkan ujian dan cobaan yang mengangkat derajat mereka. Mengangkat derajat mereka, menggugurkan dosa-dosa mereka. Ini bagi para nabi dan siapa yang menduduki kedudukan mereka. Ya, maka memahami nas itu pentingnya, ada kaidahnya, ada cara memahaminya. Ya.
Mana yang harus didahulukan, salat maghrib atau isya? Jika safar, mengharuskan untuk menjamaknya apabila sudah lewat waktu maghrib. Kalau dia sudah lewat waktu maghrib, ya, maka dia wajib melaksanakan maghrib dahulu kemudian isya. Itu urutannya. Jelas ya? Dan kalimat sudah lewat waktu maghrib itu lewat waktu terpilihnya. Sebab waktu maghrib itu waktu daruratnya sampai matahari atau sampai fajar subuh terbit. Ya. Sehingga kalau ada perempuan yang haid, dia haid setelah isya, dia bersih dari haidnya setelah isya, maka dia tidak sholat isya, tapi dia wajib sholat maghrib dan sholat isya dia jamak. Jelas ya? Sebab waktu maghrib, waktu pilihannya dikerjakan adalah sampai isya. Kapan dia kerjakan di isya, tidak ada udzur, maka dia berdosa. Tapi tetap wajib dia kerjakan. Kalau ada udzur, boleh saja. Kalau ada udzur, itu maksudnya. Bagaimana cara supaya kita selalu ikhlas dalam semua ibadah? Ya. Ini sebuah pembahasan tersendiri di dalam keikhlasan, sebab ikhlas itu luas. Ada kandungan maknanya, ada sifat keikhlasan, ada cara-cara ikhlas, cara menjaga keikhlasan, bagaimana selalu memupuk keikhlasan. Ini luas pembahasannya. Ya, luas pembahasannya. Tapi saya syaratkan di sini bahwa seorang ikhlas ya di dalam ibadah dia hendaknya selalu ya, meniatkan bahwa apa yang dia lakukan itu hanya untuk Allah. Dia mengharapkan apa yang dari sisi Allah. Dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Tidak ada ketergantungan dengan makhluk. Iya, itu pokok utama yang membantu seorang untuk ikhlas. Nasihati kami supaya tidak riya dan semisalnya dalam segala ibadah. Riya memang adalah penyakit yang Nabi khawatirkan terhadap manusia yang terbaik di tengah umat ini. Nabi khawatirkan terhadap para sahabat. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang saya paling khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar, yaitu riya. Jadi kalau sahabat saja dikhawatirkan kena riya, apalagi kita. Ya, jelas ya. Karena itu mengobati diri dari penyakit riya ini sangat penting. Dan ini ada kiat-kiatnya. Masuk juga di dalam pembahasan ikhlas. Dan utamanya seperti yang saya sebutkan tadi, dia selalu menghadapkan hatinya hanya kepada Allah dan memutus ketergantungan, keberpalingan kepada selain Allah. Itu pokoknya. Apabila dia mampu untuk hal ini, maka insyaallah taala dia akan berada di atas keikhlasan. Ya, dan itu cabangnya. Kadang sebuah amalan tertentu ada hal yang membantu dia ikhlas. Misalnya seorang penuntut ilmu. Bagaimana supaya dia ikhlas menuntut ilmu? Ya. Pertama dia ikhlas menuntut ilmu adalah dia niatkan dia belajar ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia niatkan dia belajar ilmu supaya dia bisa menegakkan atau menjaga agama Allah misalnya. Ini dari apa? Dari bentuk keikhlasan. Ya, maka kadang di sebuah amalan tertentu ada kiat tersendiri yang menyebabkan dan membantu seorang itu untuk ikhlas. Apakah dibolehkan berdoa dengan doa semisal di bawah? Allahumma ja'al fulana zaujati in kanat hiya khairan li. Ya Allah, jadikanlah si fulana istriku kalau memang dia yang terbaik bagiku. Ya bagus ya. Bagus dia berdoa begitu. Ya. Tapi kalau dia berdoa di salat istikharah itu lebih bagus. Ya. Doa di salat istikharah itu lebih baik. Apakah menyapa atau tersenyum kepada tetangga yang kafir termasuk loyal kepada mereka? Ya, saya sudah sebutkan ya. Bentuk loyal menyapa, tersenyum. Ya, ini kalau hal yang meninggikan orang kafir. Ada sifat kecintaan. Ya, sifat kecintaan. Atau dia ingin meninggikan kafir di atas muslim. Ini bentuk loyalitas. Tapi kalau seorang bertetangga, kita sudah sebutkan tadi, perbuatan baik. Ya. Dan termasuk perbuatan baik dia tersenyum, menyapa. Ya, itu diperbolehkan, tidak ada masalah di dalam bertetangga. Dan ukurannya itu tadi adalah loyalitas, kecintaan. Ya, kalau sekadar misalnya sebagai tetangga, ya, dia tersenyum menyapa karena memang layaknya siapapun manusia, seorang mukmin dia hidup dimanapun seperti itu. Dia dalam bertetangga. Ada sebagian kaum muslimin menerima sebagian hadis tentang siksa kubur, tapi menolak sebagian hadis tentang siksa kubur. Jadi menerima sebagian, menolak sebagian. Alasannya karena dikubur tulang-tulangnya masih utuh dan kuburannya tidak luas seperti yang diterangkan dalam hadis. Ya.
Ini yang pertama, ya. Orang yang mendengarkan atau yang berucap seperti ini, dia memahami apa hadits ini pada apa yang dia bisa lihat di alam dunia. Dan itu yang saya ceritakan tadi, di alam apa? Di alam barzakh. Di alam barzakh. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala nampakkan sebagian tanda kekuasaannya untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Karena itu kadang terlihat ada sebagian orang yang hancur kepalanya ketika digali kuburnya. Ya. Jelas ya? Allah tampakkan sebagian tanda kekuasaannya. Karena memang ada pembahasan di masalah keterkaitan antara ruh dan jasad di dalam hal ini. Dan ini pembahasan luas ya, saya tidak ingin membukanya di sini. Ya, tapi bagi seorang muslim ketika dia mendengarkan hadis dia imani. Ya. Dia imani. Walaupun dia pasang kamera di bawah, dia pasang ini, ya. Ini alam lain, di alam barzakh. Jelas ya? Di alam barzakh. Maka jangan sekali-sekali seorang itu masuk ke dalam sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Iya, dia tidak punya ilmu tentangnya. Baik. Apakah pertanyaan di alam kubur dengan bahasa Arab man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ya. Kalau di haditsnya ya bahasa Arab. Ya, tapi di alam kubur wallahu alam. Ya. Tapi seorang hamba akan menjawab sesuai dengan keimanannya. Kalau dia imani dunia ini, dia tidak tahu memang bahasa Arabnya Rabb, misalnya apa Rabb bahasa Arab, tapi dia tahu siapa yang dia ibadahi, ibadahnya kepada Allah, pasti dia bisa menjawab. Bagaimanapun bahasanya dengan bahasa apapun, itu kita tidak diterangkan. Tapi kalau konteks hadisnya memang bahasa Arab. Apa hukum memakai topi? Ya. Topi itu adalah kebiasaan yang sudah ada di mana-mana. Ya boleh saja memakai topi panjang, tidak ada ciri khusus dari ciri kejelekan di topi itu. Misalnya di topi itu ada ciri kefasikan, ya sifatnya orang-orang fasik, penggemar ini, penggemar itu misalnya. Ya. Tapi kalau asalnya dia menutup kepala, itu adalah hal yang sudah dipakai di tengah banyak manusia termasuk di kalangan kaum muslimin. Ya, tapi kalau memakai kopiah, ya yang lebih banyak mendominasi kalangan kaum muslimin, maka itu lebih baik. Ya wallahu a'lam. Sebab-sebab apa yang membuat manusia menolak dakwah tauhid? Yang mereka ketahui dalil-dalilnya, hujjah tentang yang begitu kokoh. Padahal dari mereka tidak sedikit yang intelijen di atas rata-rata. Memang banyak manusia yang pandai punya ini. Dan orang yang menolak tauhid itu banyak sebabnya. Yang pertama karena kejahilan, yang pertama. Yang kedua karena kesombongan. Yang ketiga karena adanya pergaulan. Ya, yang keempat mengikuti kebanyakan manusia atau mengikuti nenek moyangnya. Ya. Ini diantara sebab-sebab yang menyebabkan seorang tidak tunduk kepada dalil. Tidak tunduk kepada dalil. Iya. Bagaimana cara menghilangkan bisikan-bisikan dalam hati yang mengajak kepada kekufuran? Itu tadi caranya berhenti. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kalimat berkata amantu billah ini mencakup dia tanamkan keimanan dalam dirinya, dia banyak belajar akidah sehingga kuat keimanannya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala bisikan-bisikan syaitan. Apakah termasuk bentuk mualah, mengidolakan tokoh-tokoh orang kafir seperti dalam olahraga? Ya, kalau bentuknya ada sifat dari meninggikan, mencintai, iya, dia ada bentuk dari loyalitas kepada orang kafir. Ya, jelas ya? Apa boleh berdoa atau berharap umurnya hanya 53 tahun saja? Ya, pertama apa keutamaannya umur itu 53 tahun? Apakah ada hadis yang menjelaskan keutamaan sebaiknya umur 53? Atau siapa yang umurnya 53 masuk surga? Ya. Kalau ada, ya baru mungkin dikatakan boleh berharap. Jelas ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah permohonan bukan pada tempatnya. Ini doa yang terlarang. Sebab melampaui batas dalam doa. Nah, seorang itu berdoa, diserahkan ilmunya kepada Allah. Ketentuannya diserahkan kepada Allah. Itu baru berdoa. Adapun melampaui batas dalam doa dilarang. Ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin.
Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh berserah diri dan dengan suara yang lirih. Dan sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Tidak dibenarkan ya melampaui batas dalam doa. Dan ini salah satu dari bentuk melampaui batas. Apakah ada tauhid hakimiyah? Jawabannya iya, ada. Tauhid hakimiyah dia masuk dalam tauhid uluhiyah atau masuk dalam tauhid rububiyah. Ya. Adapun dia sebagai tauhid khusus, tauhid yang keempat, ini hanya dari ucapan ahlul bidah. Apakah negara yang tidak menjadikan Islam sebagai undang-undang menjadi negara kafir? Jawabannya ini pertanyaan. Ya, ada rinciannya. Tergantung bagaimana jenis dia menjadikannya sebagai undang-undang. Apakah sifatnya ridha atau tidak? Apakah sifatnya dia sebagai tabdil atau tidak? Itu memberikan pengaruh. Yang jelas jawabannya ini panjang dan mungkin akan dibahas nanti di pembahasan Nawaqidul Islam. InsyaAllah akan ada penjelasannya. Salah satu hal yang membatalkan keislaman berhukum dengan selain hukum Allah. Dan akan diterangkan di situ rincian-rincian apa yang mengkafirkan dan apa yang tidak mengkafirkan.